Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Yulia Ferusa Fitri dengan NIM 21010311025 bersama rekan saya Indriati Alia Permadani dengan NIM 21010311040. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran kalimat. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai konsep dasar kalimat. Nah, sebelum memasuki materi penerapannya di sekolah, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Yang pertama ialah perencanaan. Pastinya dalam kehidupan sehari-hari kita sering membuat rencana sebelum melakukan sesuatu. Nah, perencanaan sendiri dapat diartikan sebagai pedoman atau petunjuk yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, menurut KBBI, perencanaan berarti cara atau proses merencanakan. Sedangkan perencanaan pembelajaran adalah kegiatan merencanakan sistem pembelajaran yang dikembangkan serta disusun oleh pendidik untuk peserta didik dalam mempersiapkan pembelajaran agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Setelah perencanaan dilakukan, tahap selanjutnya ialah pelaksanaan. Menurut KBBI, pelaksanaan memiliki arti yaitu cara atau proses melakukan sebuah rencana. Nah, jadi pada tahap ini kita melakukan rencana yang telah kita susun sebelumnya. Sedangkan pelaksanaan pembelajaran menurut Sujana ialah proses yang diatur sedemikian rupa berdasarkan langkah-langkah tertentu agar pelaksanaannya dapat mencapai hasil yang diharapkan. Nah, setelah kita melakukan sebuah rencana, tahapan yang selanjutnya ialah evaluasi. Evaluasi menurut KBBI berarti penilaian atau menilai dan mengamati. Evaluasi pembelajaran adalah kegiatan untuk menentukan nilai dari suatu proses pembelajaran. Nah, tujuan diadakannya evaluasi ini ialah yang pertama untuk mengetahui keberhasilan proses pengajaran di sekolah. Apakah proses pembelajaran tersebut sudah mencapai tujuan yang diharapkan atau belum. Selain itu, dengan adanya evaluasi ini kita dapat menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan. Selain itu, kita juga dapat memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak yang berkepentingan, seperti pihak wali murid ataupun siswa sebagai peserta didik. Nah, selanjutnya ialah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran kalimat. Nah, sebelum melaksanakan suatu proses pembelajaran, terdapat beberapa hal yang perlu direncanakan terlebih dahulu, yaitu yang pertama ialah tujuan pembelajaran. Tujuan ini diperlukan agar proses pembelajaran berjalan dengan lebih terarah karena memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua ialah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketiga ialah materi pembelajaran, materi apa yang akan diajarkan kepada peserta didik. Yang keempat ialah metode pembelajaran apa yang akan digunakan oleh pendidik. Yang kelima ialah media dan sumber belajar apa yang akan digunakan. Yang keenam ialah langkah-langkah kegiatan pembelajaran sebagai pedoman dalam melaksanakan suatu proses pembelajaran. Yang ketujuh ialah penilaian. Nah, ketujuh hal tersebut nantinya akan disusun dalam satu lembar RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Untuk contohnya bisa dilihat dalam
makalah kami menggunakan salah satu contoh RPP dari MI Al-Ma'arif 3 Singosari. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah penerapan pembelajaran kalimat di Madrasah Ibtidaiyah Al-Ma'arif 3 Singosari. Dalam madrasah atau sekolah dasar, pembelajaran kalimat akan selalu diajarkan pada setiap jenjang. Pada kelas 1 telah diajarkan mengucapkan kalimat pendek, kemudian pada kelas 2 telah diajarkan menuliskan kalimat, dan pada kelas 3 dikembangkan menjadi membuat kalimat efektif sederhana dengan bantuan gambar. Kemampuan menulis kalimat sederhana pada siswa masih tergolong rendah. Hasil belajar siswa MI Al-Ma'arif 3 Singosari Kabupaten Malang masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena masih banyaknya siswa yang masih belum menguasai cara menulis kalimat efektif sederhana dengan baik dan benar. Maka dari itu, guru MI Al-Ma'arif 3 Singosari berusaha mencari cara untuk mengatasinya. Salah satunya dengan menerapkan model pembelajaran picture and picture berbasis kearifan lokal. Model pembelajaran menyampaikan pembelajarannya menggunakan media gambar budaya lokal. Sebagai contohnya, menggunakan tokoh wayang untuk media pembelajaran. Adapun langkah-langkah penerapan strategi picture and picture yang dibagi menjadi 7 tahap, yakni tahap pertama penyampaian kompetensi. Pada tahap ini, guru diharapkan menyampaikan kompetensi dasar mata pelajaran yang bersangkutan. Selanjutnya, tahap kedua presentasi materi. Pada tahap ini penyajian materi, guru harus berhasil memberikan motivasi pada beberapa siswa yang kemungkinan masih belum siap. Dan tahap ketiga penyajian gambar. Pada tahap ini, guru menyajikan gambar dengan tokoh wayang dan mengajak siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran dengan mengamati setiap gambar tokoh wayang yang ditunjukkan. Dengan gambar pengajaran ini akan menghemat energi dan siswa akan lebih mudah memahami materi yang diajarkan oleh guru. Tahap keempat, pemasangan gambar. Guru dapat menunjuk atau memanggil siswa secara bergantian untuk memasang gambar-gambar tokoh wayang sesuai dengan bunyi kalimatnya secara logis. Dan tahap kelima, penjajakan. Tahap ini mengharuskan guru untuk menanyakan kepada siswa tentang alasan atau dasar dari gambar yang dipasangkannya. Tahap keenam, penyajian kompetensi. Berdasarkan komentar atau penjelasan dari siswa, guru dapat menjelaskan lebih lanjut sesuai dengan kompetensi yang diinginkan. Dan tahap ketujuh, penutup. Di akhir pembelajaran, guru dan siswa saling berefleksi mengenai apa yang telah dicapai dan dilakukan. Hal ini untuk memperkuat materi dan kompetensi dalam ingatan siswa. Ini adalah analisis artikel. Pada kalimat pertama dengan warna biru terdapat kalimat majemuk setara. Hal ini ditandai dengan adanya konjungsi atau kata hubung berupa kata dan. Sedangkan pada kalimat kedua dengan warna kuning terdapat kalimat majemuk bertingkat. Hal ini ditandai dengan adanya konjungsi berupa kata sehingga. Dan pada kalimat yang ketiga dengan warna hijau terdapat kalimat majemuk campuran. Hal ini ditandai dengan adanya dua konjungsi berupa kata bahwa dan serta terdapat induk kalimat dan anak kalimat. Kami terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.